Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di hari Senin bersama Chef Rio di channel Sayur Bening. Jadi, wah banyak yang ini juga ya. Ini merah dikit dari tadi udah tanya gimana. Ada yang udah takut ya. Ya inilah market kan begitu ya kan. Ya kan waktu Sabtu saya udah bilang nggak apa-apa, sabar udah serok, tunggu mungkin Minggu hijaunya hijau kobong. Nah, terus Seninnya sausnya hijau. Nah, ternyata banyak yang buang barang ya kan. Terutama di altcoin. Di altcoin banyak yang buang barang. Mungkin takut karena berita dari semenjak Sabtu itu ini ya. Di DAM Minggu banyak terus berita, wah masuk bearish, wah makin banyak yang takut ya kan. Nah itulah, lihat tuh, coba kalian lihat tuh berita mereka sebelum kena banting itu, satu hari sebelum banting itu banyak tuh kan YouTuber, wah bullish kita akan pump ini, segera pump begini gitu. Begitu kena banting langsung berubah lagi, wah ini bearish nih yang ngikutin mereka jadi bingung-bingung gitu ya. Belum lagi ada yang tanya saya, kok udah beres ya? Katanya dia lihat entah channel mana, gua nggak tahu lah. Karena ya nggak tahu lah, saya bilang ya itulah mereka banyak yang bukan base knowledge dan analisa, banyak tukang copy kali ya. Saya rasa mereka copy. Nah, makanya disitulah pentingnya selalu saya ingatkan, kalian harus belajar Dior, belajar analisa sendiri ya begitu. Jadi bisa ambil keputusan saya dengan banyak belajar ya kan. Setelah baca berita coba dianalisa begitu. Nah, ini efeknya kemana gitu ya. Jadi harus begitu. Banyak yang tanya apa udah beres. Belum masuk beres. Saya kan pernah ada yang pernah tanya waktu awal apa itu, tanya 2 bulan lalu lah. Saya bilang mungkin ya kalau Desember ada istilah sedikit kalau mini bearish. Belum masuk bearish time ya, marketnya bearish, anjlok dikit ya kan, anjlok lah. Ini kalau udah berapa persen ya mini bearish. Saya pernah bahas, ada yang pernah tanya kalau nggak salah 2 bulan lalu lah waktu itu ya. Nah, saya bilang kira-kira gitu ya kan, ya mungkin ya inilah dia. Tapi belum berarti kita masuk udah ke bearish time. Enggak, ini bearish itu kalau banyak di chat mereka bilang bearish ya, marketnya bearish itu maksudnya turun, anjlok ya, market lagi anjlok gitu ya. Terus kan saya udah pernah bahas dari sebulan setengah lalu ya, kan saya udah bilang kalau begitu nggak bakal mereka ke 100.000, nanti mungkin ini udah kebaca burannya continue di tahun depan. Itu kan udah jelas sekali saya jelaskan. Nah, baru nih kemarin itu udah kena banting, baru beberapa pakar TA yang terkenal ya kan baru ngomong, terus mereka ikut si Benjamin Cohen bilang ini lengthening ya. Nah, baru mereka bilang lengthening. Kalau kita analisa sendiri sudah sebulan setengah lalu saya udah bilang ini cycle-nya udah bakal ke tahun depan, masih bull ya, lebih panjang ditarik, udah kebaca ya. Jadi itu, jadi karena apa? Karena kita analisa, kita tidak copy, bukan tukang copy info orang. Kita baca tuh market ya, ini dibawa kemana, ini mereka main begini, ini gimana arusnya kemana, lebih kurang kita dapat gambaran mau dibawa kemana. Makanya dari video kemarin saya kan ngomong, ada yang tanya mau invest panjang, saya selalu tunggu tanya gimana. Saya kan selalu bilang lihat market ke depan, kita lihat dulu, karena itu kita nggak boleh gegabah. Kita harus lihat mau dibawa kemana market ini. Nah, setelah di DAM begini, kemarin saya lihat DAM-nya, saya udah ada skenario-nya gitu. Lebih kurang, ini kalau mereka begini gimana, kalau begitu gimana. Ya, mereka mau mainkan skenario apa gitu. Ya, jadi kan saya udah pernah video 3 sebelumnya lah, minggu lalu video yang keberapa tuh saya ada bahas, saya kan bilang sebelum kena DAM itu, saya kan ada bilang perasaan saya kalau saya analisa Desember ini mungkin merah. Nah ternyata bener merah, ini udah kelihatan merahnya ya kan. Jadi
Kalau kita lihat sekarang ini banyak yang takut, jangan takut. Selama kalau udah kebaca, yang dibutuhkan sabar. Banyak kok CL atau aduh, saya capek loh jawab gitu. Banyak Anda itu kalau mau invest, saya begini loh, saya di channel saya kemarin itu saya kasih rekomendasi scalping karena saya lihat market masih nggak kebaca sama saya ini kemana, jadi saya main scalping belum invest. Tapi kalau Anda yang mau long term ya harus sabar gitu ya, belajar invest. Saya nggak suka yang sistem trader apa karena kalkulasi mereka selalu gambling sebenarnya gitu ya. Begitu apa CL mau ini lagi dikejar terus nggak habis Anda kejar, yang ada kalau Anda CL apalagi udah di atas 10% itu belum tentu koin yang Anda ganti itu bisa profit. Kalau lebih dalam lagi modal Anda makin kecil peluang Anda untuk cuan uang besar gitu ya. Jadi itu jangan ini sabar, udah ini koin ini yang penting kalau fundamental kuat Anda hold ya udah, kalau sangkut ya biarkan aja, namanya cuan tertunda selama itu koin jelas gitu ya, yang fundamental proyeknya ekosistemnya bagus gitu. Apalagi kalau Anda hold BTC atau Ethereum, kenapa takut? Kalau koin bagus gitu kan, tunggu aja, kalaupun gagal taruhlah apes-apes ya, apes-apes Anda ini bisa masuk bearish, misalnya Anda salah lah masuk bearish koin begitu ya udah terpaksa jangan di-cut, ya biarkan aja gitu ya kan. Terus ada juga koin saya kasih tahu, nah ini hari ini saya kasih tahu ada koin yang saat bearish justru di situ dia pump. Nah, saya selalu nggak suka CL begitu, kecuali Anda yang masih minus 5%, tiba-tiba kondisi nggak jelas, kita lihat market nggak ini, kalian atau pas bantingan ada barang lebih, itu kan ada hitungan kalkulasinya. Saat Anda ini CL, Anda bisa serok bawa barang murah, itu mending gitu. Ya, jadi ada hitungan kalkulasi, jangan sembarang CL gitu ya. Terus juga kalau CL kadang asal kita pegang koin bagus, kadang ya saat bearish itu dia malah ngepam loh ya. Itu Chainlink banyak yang nggak makan duit dia loh, banyak pikir wah ini Oracle bagus, nggak ada, itu kan jaringannya gede sekali Chainlink ya. Banyak yang nggak dapat duit dari Chainlink tahun bulan 2017 ya. Bulan 2017 banyak yang prediksi dia hold lama Chainlink bisa, ada yang taksir bisa $700, $800. Terakhir begitu aja Chainlink naik sedikit $20 lebih, dibanting lagi, naik 30 dibanting lagi ya kan. Akhirnya mereka lepas, capek. Ternyata ya saat bearish 2018 Chainlinknya dipump ya. Nah itu historik. Itu yang megang Chainlink lama mencet telur loh, saya kasih tahu. Nah, dari situ kita belajar, selama koin fundamental bagus kita pegang, kadang kita nggak tahu, kita pikir kita udah bearish nih, udah turun, nggak tanya tiba-tiba di pam naik gitu. Itu ada, Anda boleh lihat chatnya kok, bukan siang ngomong sembarangan. Anda cek lagi history itu semua perjalanan koin ini yang lama, apalagi ada historinya, Anda bisa lihat dari chart. Chart itu bercerita histori perjalanan koin itu ya. Jadi butuhnya chart, jadi situ Anda bisa ngecek, jangan selalu tanya, berarti Anda malas ngecek gitu. Cek aja, Anda pengen tahu apa dia punya ini koin ya, selain fundamental, Anda mau tahu pergerakan dia di market, yaitu di chart gitu ya, ada historinya, cek aja gitu ya. Justru Chainlink itu saat bearish dia di pump. Nah, di situ kita belajar, selama koin fundamental bagus, walaupun Anda lihat, oh Anda beli $30, dibanting udah tinggal $8. Wah, duit saya udah tinggal 30%, 25%. Ya kan? Dari 10 juta tinggal 2 juta, 2,5 juta. Nggak taunya pas saat bearish, di pump, Anda cuan. Itu kripto. Namanya volatile, fluktuatif. Nah, jadi makanya jangan selalu gampang kecuali Anda beli meme coin yang udah ini bearish ya, memang ya itu Anda
itu banyak jadi abu gitu ya. Tapi kalau Anda pegang koin bagus ya, nggak usah takut. Udah ini ya udah biarkan aja. Anggap aja kalaupun nggak kena pump di bearish, anggap Anda long invest untuk next bull run ya. Jadi harus begitu. Jangan sedikit ini, kecuali saya lihat banyak yang udah kena mental juga gitu, udah takut. Kalau kalian udah kena mental, saran saya istirahat dulu. Jangan paksakan main di kripto ini ya. Apalagi Anda yang sistem trading leverage, saran saya ini ya. Terus juga saya ingatkan lagi, hati-hati tahun depan seret rezeki semua susah ya. Jangan hati-hati, nggak gampang cari duit ke depannya ya. Itu saran saya. Jadi hari ini gini, kalau kita lihat market ini ya, ini banyak yang agak takut lihat merah balik, karena kemarin walaupun hijau kobang pikir ada apa, ini merah balik sedikit, saya nggak gimana. Ini dia sekarang di chart saya 48.800 something ya, minus 0,86% lah ya, 0,8, belum minus 1%. Ini biasa dia di situ. Kalau saya lihat chartnya ini ya, nanti kayaknya dalam beberapa jam ke depan ini ya, mungkin dalam 3-4 jam setelah saya upload video ini ya, mungkin dalam 3-4 jam ke depan sampai 6 jam mungkin ini akan breakout ya. Nah, ini breakout ke atas, break up atau breakdown ya. Namanya breakout, ada yang salah kaprah tanya, kok katanya breakout kok turun. Dia nggak ngerti breakout itu istilahnya pecah telur ya. Itu breakout, apakah dia ke atas break up atau breakdown. Di sini lagi ya, kemarin itu kan saya bilang akan breakout dalam 12 jam, tapi feeling saya akan ke bawah. Nah, ternyata betul ya kan. Kali ini posisi dalam berapa jam lagi ke depan, saya lihat dalam 3-4 jam sampai 6 jam ke depan, paling cepat dalam 3-4 jam lah ya. Ini kayaknya akan breakout lagi. Mudah-mudahan jangan ke bawah lah, saya rasa ke atas. Feeling saya kali ini, kalau lihat dari penggerakan chartnya, terus saya baca market, saya lihat ini juga transaksinya semua, kondisi kayaknya hari ini saya rasa akan break up. Mudah-mudahan setelah breakout ini break up ke atas, target kita mungkin di 52, mudah-mudahan bisa ke 52, 53, 52 something sampai ke 53 ya. Mudah-mudahan ini biar bisa cuan ya. Terus juga saya jawab sedikit, kemarin ada yang tanya, kok ini seroknya gimana untuk long atau sementara dulu. Market ini kan udah kemarin saya jelas sekali saya ngomong, kita ini masih ada gap, nanti pertemuan Fed juga FOMC itu di situ juga agak-agak rawan itu ya. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa hari ini saya yakin akan ke atas harga ya. Ada cuan dikit kita TP gitu nanti ya. Kalau udah cuan baru TP gitu ya. Jadi untuk sementara baru serok ya, sabar, tunggu dia pecah telur dulu lah. Mudah-mudahan pecah ke atas, break up. Tapi feeling saya mungkin berapa jam ke depan nanti akan pelan-pelan hijau, dia break up ke atas. Atau ada yang tiba-tiba ada pause yang tiba-tiba suntik langsung satu tiang hijau. Ya kan, mudah-mudahan begitu. Jadi santai aja, nggak usah takut. Kalaupun malam ini dia nggak ini, kalau besok saya lihat pun udah hijau itu, ya. Jadi gitu aja, santailah. Kalau kalian, saran saya bagi yang kalau main di kripto ini invest udah sempet kena mental, sebaiknya istirahat dulu. Bahaya juga, karena saya kemarin lihat dokumentari, rupanya ada spesial rumah sakit loh di Scotland buat orang yang udah kena mental jiwanya. Satu-satunya di dunia sekarang cuma ada satu di Skotlandia itu ya, untuk yang kena mental di trader, kebanyakan sih trader kripto ya, yang invest nggak ada, semua pasiennya rata-rata trader. Makanya saya bilang hati-hati main leverage ya. Jadi begitu aja hari ini, video hari Senin ini yang saya berikan masukan. Nggak usah ini, santai aja dulu ya.
jangan terpengaruh banyak berita-berita ini. Ya, lihat aja. Oke. Jadi begitu aja. Salam Rio dari Tokyo. Oh ya, saya hampir lupa. Saya juga turut berduka cita buat para korban di Semeru ya, karena ada beberapa subscriber saya juga deket-deket tinggal di daerah sana, kata di daerah Lumajang, Jawa Timur ya. Mudah-mudahan korban-korban dari bencana Gunung Semeru arwahnya diterima di sisi Tuhan ya. Kalau mereka Muslim istilahnya husnul khotimah ya. Kita doa semoga segala kesulitan cepat berlalu ya. Jadi begitu aja. Salam saya buat saudara semua yang di Indo. Tetap tegar apapun yang terjadi. Tetap jangan lupa doa, kuatkan iman kita. Oke. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.